Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Fauzi Makarim dari kelas Sosiologi D. Ingin menjelaskan sedikit tentang munasabah Al-Quran. Yang pertama kita ulas terlebih dahulu definisi munasabah. Secara bahasa, munasabah berasal dari kata nasabah, yunasibu, munasabatan, yang artinya dekat. Al-munasabatu artinya sama dengan al-muqarabatu, yang berarti mendekatkan, dan juga al-musyakalah, yang berarti menyesuaikan. Secara terminologis, munasabah sebagaimana dikatakan Manal Cotton adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Dari pengertian secara terminologis tersebut, selanjutnya para ulama merinci menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Yang ketiga, hubungan antara Fawatih al-Suwar, ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Yang keempat, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang kelima, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat. Yang keenam, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Yang ketujuh, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Dan yang terakhir, hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Dari pengertian dan perincian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan ayat dengan ayat dan hubungan surat dengan Al-Quran. Adanya pengetahuan tentang munasabah di dalam Al-Quran didasarkan pada suatu pendapat bahwa susunan ayat, urutan kalimat dan surat-surat dalam Al-Quran disusun secara taufiki, bukan ijtihadi. Karenanya, penempatan ayat, kalimat, dan surat tersebut berdasarkan taufiki. Itulah yang hendak kita cari, sebab di balik penempatan ayat dan surat seperti itu, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan bahwa susunan ayat, urutan kalimat, dan surat-surat dalam Al-Quran disusun secara ijtihad, jelas akan meruntuhkan teori munasabah dalam Al-Quran. Dalam munasabah Al-Quran, ada seseorang yang biasa bertugas untuk menghubungkan ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran, yaitu seorang mufasir. Mufasir adalah seseorang yang berusaha menemukan hubungan-hubungan atau munasabah-munasabah yang mengaitkan antara ayat dengan ayat pada satu pihak, di antara surat dengan surat di pihak lain. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan hubungan-hubungan tersebut dibutuhkan kemampuan dan ketajaman pandangan mufasir dalam menangkap cakrawala teks. Dikemukakan Abdul Al-Qadir Ahmad dalam bukunya Atta dalam pengantar buku As-Suyuti, Asro Tartib Al-Quran, mengutip berbagai keterangan tentang berbagai langkah atau tahapan yang perlu diketahui untuk mengetahui munasabah antara ayat dan surat dalam Al-Quran. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, melihat tema sentral dari surat tertentu. Yang kedua, melihat premis-premis yang diperlukan untuk mendukung tema sentral tersebut. Yang ketiga, mengadakan kategorisasi terhadap premis-premis itu berdasarkan jauh dekatnya kepada tujuan. Dan yang keempat, melihat kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang saling mendukung di dalam premis tersebut. Jenis-jenis munasabah. Yang pertama, hubungan antara ayat dengan ayat. Pada umumnya, penulis menjelaskan munasabah antara ayat dengan ayat tidak ada perbedaan mendasar. Setiap buku yang mengomentari hal ini telah mengulasnya dengan redaksi dan kandungan makna yang tidak jauh berbeda. Jikapun ada perbedaan tersebut, hanya merupakan sedikit variasi redaksi saja yang ditonjolkan. Menurut As-Suyuti, munasabah satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam ayat ada kalanya melalui huruf athof dan ada kalanya tanpa melalui huruf athof. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat yang menghubungkan antara huruf athof biasanya mengandung beberapa unsur, antara lain unsur tadlot al-mudobalot, yakni berlawanan atau bertolak belakang antara suatu kata dengan kata yang lainnya. Sebagai contoh, penyebutan kata rahmat sebagai kata azab atau ragob yang berarti arobah, menyebut janji dan ancaman setelah menyebutkan tekanan hukumannya. Yang kedua, unsur istirot, yaitu pembahasan yang pindah ke kata lain yang ada hubungannya atau penjelasan selanjutnya. Yang ketiga, ada unsur
Takalus yaitu melepaskan penggunaan kata yang satu dan berganti dengan kata yang lain, tetapi masih berhubungan. Dalam jenis munasabah, kemudian ada hubungan ayat dengan ayat dalam satu surat. Munasabah model ini kelihatan dengan jelas pada surat-surat pendek yang mengandung satu tema pokok. Seperti surat Al-Ikhlas yang bisa dijadikan contoh adanya munasabah antara ayat-ayat yang ada pada satu surat itu. Masing-masing ayat menguatkan tema pokoknya, yaitu tentang keesaan Tuhan. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 1-20, nampak adanya hubungan di antara ayat-ayat tersebut. Tema-tema pokok yang dibicarakan adalah 3 kelompok sosial, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik, beserta sifat-sifat mereka. Yang ketiga dalam jenis munasabah yaitu hubungan penutup atau fasilah dan kandungan ayat. Tempat munasabah yang saling menguatkan terletak pada pokok pembicaraan dengan penutup ayat. Di dalam susunan kandungan penutup ayat dengan apa yang mirip dengannya. Hubungan seperti ini terdapat dari 4 macam. Yang pertama unsur al-tamkin, yang artinya memperkokoh atau mempertegas pernyataan. Arti fasilah di sini berkaitan langsung dengan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Bila tidak ada hubungan ini, kandungan ayat itu tidak akan memberi arti yang lengkap dan boleh jadi merugikan. Yang kedua ada unsur al-iqbal yang yaitu sebagai penjelasan tambahan yang sifatnya mempertajam makna ayat. Tanpa fasilah pun sebenarnya makna ayat tersebut sudah dapat bisa dipahami. Unsur yang ketiga ada at-tasdir, yakni kalimat yang akan dimuat sudah ada pada permulaan, pertengahan, atau akhir kalimat atau ayat. Unsur yang terakhir, yang keempat adalah at-tawsyik, yaitu kandungan fasilah sudah tersirat dalam rangkaian kalimat sebelumnya dalam suatu ayat. Jika kalimat tersebut menunjukkan maksud fasilah ayat, dengan demikian fasilah ayat dikemukakan sebelum kata tersebut disebutkan. Di sini terletak perbedaan antara at-tasdir dengan at-tawsyik. Perbedaannya terletak pada bentuknya. Jika at-tasdir bentuk lafaziyah, sedangkan at-tawsyik adalah maknawiyah. Adapun manfaat mempelajari munasabah Al-Quran. Yang pertama, untuk bisa mengembangkan bagian-bagian dari pembahasan Al-Quran dan juga menyanggah pernyataan bagian Al-Quran yang tidak memiliki relevansi. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik itu ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Yang ketiga, membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah mengetahui hubungan antara ayat ataupun surat. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.